Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Bab 19 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka yang akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Lihatlah, Tuhan sedang melawatmu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Gevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, salah satu jeritan hati orang tua adalah ketika nasihat-nasihat mereka tidak diindahkan oleh anak-anaknya. Hati orang tua akan sangat sakit ketika hal-hal baik yang diajarkan kepada anak-anaknya ternyata tidak diindahkan. Sadarkah kita bahwa rasa sakit yang sama telah, sedang, dan akan terjadi pada Tuhan sendiri ketika kita umat manusia tidak mengindahkan apa yang baik dan benar untuk damai sejahtera dan keselamatan kita? Tuhan menyapa kita melalui sabdanya hari ini untuk menyadari sepanjang hidup kita apa yang terpenting dan apa yang baik untuk damai sejahtera kita. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menangisi kota Yerusalem dalam Injil hari ini. Salah satu alasan mendasarnya adalah penduduk Yerusalem tidak menyadari bahwa Tuhan sedang melawat mereka. Kehadiran Yesus dalam hidup mereka sebenarnya adalah bukti lawatan Allah. Akan tetapi, selera mereka melampaui pemberian Allah. Allah menyapa hidup kita melalui orang sesederhana Yesus, orang selemah Yesus, menghadapi cacian, hujatan, dan penyiksaan. Jika orang sadar, orang akan merasakan Yesus sebagai kunjungan Allah melalui orang-orang sederhana, peristiwa-peristiwa hidup yang sederhana, dan juga melalui situasi dan keadaan yang tak elok dan indah di mata manusia. Yerusalem telah terjerat dalam motivasi hidup yang salah karena mengira Allah dialami hanya melalui tempat-tempat yang hebat, indah, basah, dan juga dialami melalui orang-orang berkelas. Yesus menangisi mentalitas dan harapan yang terlampau tinggi tersebut, sehingga tidak merasa Allah ada di sini, di tempat ini, dan melalui orang-orang di sekitar sini. Yesus adalah pemberian Allah yang pertama dan terakhir dalam sejarah perjalanan umat manusia di muka bumi ini. Keselamatan akan kita peroleh jika sepanjang hidup kita merasakan Yesus sebagai lawatan Allah dalam hidup kita. Yohanes telah melihat kebenarannya. Yesus sebagai anak domba Allah. Dialah yang mampu membuka dan menutup kitab kehidupan. Tak satu pun makhluk hidup di dunia ini yang sanggup membuka dan menutup kitab kehidupan selain Yesus, Tuhan dan Guru kita. Saudara-saudariku terkasih, sebuah tanggung jawab yang besar untuk terus mencari Yesus, Tuhan yang sedang melawat hidup kita.
Jangan kita terus membiarkan air mata Tuhan menetesi kehidupan kita yang semakin hari semakin jauh darinya melalui cara-cara hidup yang kejam, penuh dengki dan iri hati serta kecemburuan, penuh dengan persaingan-persaingan yang tidak sehat demi selera dan status sosial. Sudah tidak zaman lagi jika kita menjalani hidup untuk mencari popularitas dan pujian serta sanjungan di dunia, sampai kita mengabaikan Tuhan yang sedang melawat kita melalui kebenaran-kebenaran hidup sesungguhnya yang sangat sederhana dalam hidup kita. Lihatlah, Tuhan sedang melawatmu. Tuhan memberkati kita.